Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, peserta mata kuliah advokasi dan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Alhamdulillah senang sekali hari ini atau pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perihal layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Baik teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, tentunya kami sangat berharap dan senantiasa berdoa agar teman-teman dalam kondisi yang sehat, dilimpahi berkah, penuh kebahagiaan, dan juga keselamatan tentunya. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu atau kurang lebih setengah semester kegiatan perkuliahan kita telah berjalan. Kita telah membahas tuntas perihal layanan advokasi, dan kini saatnya kita akan beralih atau move on begitu ya ke layanan mediasi. Nah, hari ini kita akan mulai berkenalan dengan layanan mediasi itu. Kita akan belajar dulu tentang konsep dasarnya sebelum nanti pada pertemuan yang akan datang teman-teman akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana layanan advokasi itu dilaksanakan, tahapannya seperti apa, kemudian tekniknya bagaimana, keterampilan apa yang harus dimiliki begitu. Jadi hari ini nanti kita akan fokus pada konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan atau kita dalami bersama pada kesempatan ini. Jadi ketika kita ngobrolin atau membicarakan tentang layanan advokasi, utamanya terkait dengan konsep dasarnya, maka yang pertama ini nanti kita akan bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih layanan advokasi, layanan mediasi itu begitu ya. Karena kan sebenarnya mungkin teman-teman sudah pernah gitu mempelajari atau sudah pernah ketemu atau mungkin juga sudah pernah membahas gitu tentang layanan advokasi barangkali di mata kuliah sebelumnya, misalnya di dasar-dasar bimbingan itu juga sudah dibahas begitu ya. Tetapi kali ini nanti kita akan coba untuk pelajari lebih lanjut begitu perihal layanan mediasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bicarakan tentang tujuan. Jadi sebenarnya untuk apa sih layanan mediasi itu diberikan, atau mengapa harus ada layanan mediasi, atau kenapa kok konselor perlu untuk melakukan layanan mediasi itu, nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang ketiga, yaitu sebenarnya ini mungkin bisa disebut juga sebagai ruang lingkup gitu ya. Materi atau isi apa saja sih yang sebenarnya mungkin nanti akan kita urusi gitu. Akan teman-teman urusi atau akan teman-teman temui ketika memberikan layanan mediasi dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah. Oke, 3 hal itu saja teman-teman, mari kita bahas lebih lanjut. Tentang sebelum kita ngobrolin tentang ini pengertian teman-teman semuanya. Nah, ini kita akan coba untuk telaah terlebih dahulu latar belakangnya atau mungkin rasionalnya, perlunya atau urgensinya layanan mediasi itu diberikan begitu. Mengapa harus diberikan? Nah, teman-teman semuanya, jadi bahasanya teman-teman nanti ketika berperan sebagai seorang konselor di sekolah itu kan akan berhadapan dengan peserta didik. Nah, mereka memiliki kebutuhan, memiliki karakteristik, memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda begitu ya. Nah, dalam upaya untuk memenuhi tugas perkembangan itu, ada kalanya mereka atau peserta didik itu mungkin suatu waktu gitu ya akan menemui yang namanya kendala, kesulitan, hambatan, masalah atau konflik tertentu sehingga mungkin menghambat aktivitas mereka atau menghambat perkembangan mereka secara umum begitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu biasanya secara umum kita sebut sebagai suatu masalah atau ada konflik begitu ya. Nah,
Kalau misal kita berbicara lebih lanjut gitu, ada kalanya konflik-konflik itu munculnya adalah karena hubungan interpersonal gitu. Jadi ada pertikaian dengan pihak lain atau mungkin ada perselisihan dengan temannya atau mungkin dengan guru atau mungkin dengan orang tua atau mungkin ya dengan siapapun itu di luar eh, peserta didik itu sendiri. Nah, beberapa konflik itu akan kita bahas gitu ya, karena itu yang mendasari mengapa kita atau teman-teman nanti sebagai guru BK perlu untuk memberikan layanan mediasi. Yang pertama, ini adalah terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok gitu ya. Nah, ini sih saya rasa teman-teman mungkin sudah pernah mengalami secara langsung atau melihat sendiri gitu ya. Kadang-kadang hal sepele saja, misalnya bermula dari kegiatan diskusi di kelas begitu ya. Kemudian guru memberikan kesempatan untuk mungkin perwakilan kelompok atau mungkin secara individual atau personal itu memberikan pendapat gitu ya atau argumennya terhadap sesuatu yang sedang dibahas. Ada kalanya gitu ya, ada kalanya ketika ada perbedaan pendapat dalam artian misalnya si A punya pendapat sendiri dan si B itu tidak setuju, itu akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya saja. Akhirnya itu apa ya bahasanya baper gitu di akhirnya dipikir banget, berpengaruh ke perasaan, akhirnya muncul rasa enggan untuk menyapa, benci dan sebagainya gitu. Jadi karena apa yang misalnya apa yang saya yakini itu berbeda dengan yang diyakini oleh pihak lain. Nah, itu juga menjadi salah satu munculnya konflik begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan sesuatu. Ya sama halnya misalnya contoh sederhananya, kalau misal dalam suatu organisasi atau mungkin dalam suatu kegiatan itu kan ada visi gitu ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Tapi dalam rangka mencapai tujuannya itu, eh, individu atau mungkin kelompok itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Misalnya untuk katakanlah mau pergi ke UNES gitu. Kalau misalnya dari tempat tertentu mau lewat jalur A, jalur B, jalur C. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu itu biasanya adanya perbedaan cara atau mungkin perbedaan persepsi atau sudut pandang itu juga tidak bisa diterima. Nah, ini juga riskan memicu adanya konflik. Begitu teman-teman. Jadi memang hal-hal seperti ini ya, apa bahasanya riskan sekali begitu. Kalau memang tidak disikapi dengan baik, justru pada akhirnya akan membuat perselisihan, pertentangan, pertikaian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat pertentangan norma dan nilai individu maupun kelompok. Nah, ini mungkin juga bisa berkaitan dengan prinsip gitu ya, dengan keyakinannya gitu. Kalau misalnya ada suatu hal tertentu gitu, ada kalanya kan kita itu mensikapinya berdasarkan pada prinsip atau keyakinan kita begitu. Sama halnya dengan siswa. Siswa juga demikian. Nah, siswa-siswa tertentu itu biasanya ada yang intoleran gitu. Artinya menganggap bahwa mungkin gitu ya, mungkin menganggap bahwa prinsip dan keyakinan atau aturan yang selama ini diyakini atau diterapkan untuk dirinya sendiri itu adalah yang paling benar dan orang-orang di sekitarnya mungkin juga harus mengimani itu gitu. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Nah, ketika mungkin ada yang dalam artian tidak bisa lebih fleksibel terhadap hal-hal seperti itu, akhirnya muncullah apa ya perasaan-perasaan kurang nyaman atau mungkin ada hal-hal yang dirasa menyinggung dan sebagainya begitu sehingga muncullah konflik itu. Ya, yang keempat itu adalah adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Jadi ibaratnya ini mungkin sudah tidak ada lagi saling menghargai gitu ya. Sudah tidak tahu bagaimanapun caranya, pokoknya saya mau ke sana, entah itu dengan cara saya menjatuhkan lawan saya atau bagaimanapun, yang penting
saya harus mendapatkan apa yang saya mau. Nah, ini yang akan memicu juga terjadinya konflik. Jadi misalnya bersaing. Nah, ini persaingan yang tidak sehat begitu teman-teman. Jadi tidak fair gitu ya. Mungkin sampai main curang dan sebagainya, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan yang diharapkan begitu. Ini salah satunya misalnya saja nih ya, ada kayak rebutan cowok misalnya, ada kan kalau misal siswa dulu, saya masih ingat sekali kalau zaman saya enggak tahu kalau di zaman teman-teman, ada yang bahkan sampai ngelabrak gitu ya. Ngelabrak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak semacam rame-rame mendatangi salah seorang siswa begitu, menyampaikan bahwa kamu kok caper sama cowokku gini gini gini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi apa ya? eh Gimana caranya untuk saya aja yang menang, kamu ndak usah kayak gitu. Jadi ada rebutan kayak gitu teman-teman. Itu juga akan memicu munculnya konflik. Kemudian yang kelima adalah adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan-gagasan baru. Sama ini ya, seperti halnya misalnya kayak tadi itu meyakini bahwa ide saya ini benar gitu, dan orang lain mungkin pas kebetulan tidak sejalan gitu ya, tidak sesuai atau tidak seide gitu. Nah, akhirnya debat kusir, nggak ada ujung pangkalnya, udah kemana-mana. Akhirnya meskipun awalnya mungkin gurauan atau mungkin hanya dalam forum saja, itu akhirnya terbawa teman-teman. Ini sering ya, sering kali terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di kelas lagi diskusi gitu, terus debat apa ya bahasanya, diskusi yang akhirnya mungkin memasukkan nuansa emosi di dalamnya sehingga terbawa, misalnya seperti itu. Atau mungkin dalam organisasi juga demikian, ada selisih pendapat antar anggota atau mungkin anggota dengan ketua dan sebagainya, sehingga pada akhirnya justru menjadi konflik tertentu begitu. Nah, di sini untuk melalui layanan mediasi itu memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien atau konseli itu konseli dengan pihak lain ya, maksudnya dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Jadi apa ya bahasanya, di sini konselor itu bisa sebagai penengah gitu, sebagai perantara, sebagai jembatan untuk memfasilitasi atau agar konflik tidak menjadi lebih panjang lagi begitu. Nah, alih ke pengertiannya gitu. Apa itu layanan mediasi? Nah, ini mediasi itu berasal dari kata media, teman-teman, yang berarti adalah perantara atau penghubung. Jadi, layanan mediasi itu merupakan upaya dalam memecahkan masalah atau konflik yang difasilitasi oleh pihak ketiga dan disepakati kedua belah pihak yang bertikai. Jadi konselor nanti dalam layanan mediasi itu akan berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani atau menjadi perantara antara dua belah pihak yang sedang bertikai begitu teman-teman. Kemudian konselor dalam layanan mediasi berperan sebagai mediator tadi ya, jembatan, perantara, penghubung atau penengah di antara kedua belah pihak yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, yang sedang berkonflik, bersengketa misalnya saja, seperti itu. Kemudian konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan di antara mereka sehingga menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak gitu ya. Jadi biar nggak berkepanjangan, jangan sampai malah nanti akhirnya misalnya kayak dendam 7 turunan. Nah, kayak gitu itu kan akhirnya malah nggak baik ya. Jadi bagaimana konselor itu melalui layanan mediasi itu bisa membuat situasi yang damai, yang menyenangkan, yang meminimalisir adanya pertikaian dan seterusnya. Oke, jadi dari layanan mediasi itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan sebenarnya teman-teman. Jadi peserta didik itu kan konfliknya tidak harus dengan sesama peserta didik ya, mungkin juga ada konflik dengan gurunya atau mungkin juga ada konflik dengan orang tuanya barangkali. Nah, ini ketika diberikan layanan mediasi itu berharap atau tujuannya adalah agar hubungan peserta didik yang memiliki konflik ini atau dengan pihak yang lain yang sedang berkonflik itu nanti tercipta hubungan yang positif, kondusif, dan konstruktif. Sehingga
tidak apa ya, bahasanya itu nggak sampai merembet kemana-mana gitu ya, tidak sampai ada dampak yang berkepanjangan yang pada akhirnya orang lain yang awalnya tidak terlibat malah akhirnya ikut terlibat di dalamnya gitu. Akhir terkait dengan materi atau isi layanan mediasi, bahwa yang pertama adalah jadi kalau misalnya kita nanti atau teman-teman memberikan layanan mediasi itu akan ketemu dengan beberapa hal ini. Jadi misalnya ada pertikaian atas kepemilikan sesuatu. Tadi masih ada kaitannya dengan konflik gitu ya yang dibahas yang kita bahas di awal tadi. Misalnya, konflik itu dapat dipicu oleh adanya perasaan terikat terhadap kepemilikan. Contoh sederhananya misalnya bertikai karena rebutan cowok gitu ya. Menganggap bahwa, loh dia lo PDKT-nya udah sama aku kayak gitu. Kok kok kemarin ini ada yang ngomong kalau dia jalan sama dia sih. Nah, udah tuh Kak, itu kan gebetanku misalnya kayak gitu. Ini kan udah cem-cemanku, udah lama aku pengen sama dia, kok kamu jadinya. Nah, itu kayak gitu. Jadi merasa memiliki gitu. Tapi ya bukan hanya tentang cowok ya teman-teman, ya mungkin terkait dengan kekuasaan atau mungkin terkait dengan juga benda misalnya, bisa tentang apa saja. Yang penting ada perasaan memiliki yang itu juga akhirnya memicu konflik. Kemudian yang kedua, kejadian dadakan. Nah, biasanya ini tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika ada perbedaan pendapat, persepsi, prinsip atau sudut pandang, itu biasanya dapat memicu munculnya emosi-emosi negatif begitu. Nah, apabila tidak dapat dikontrol, besar kemungkinan emosi negatif itu akan apa ya, menstimulus untuk menyebabkan perkelahian, bahkan sampai bukan hanya adu mulut saja, bukan hanya perkelahian secara verbal, tetapi juga perkelahian fisik yang bahkan mungkin bisa saling serang atau bahkan sampai tawuran gitu ya, berkelahi dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu untuk kita mediasi. Kemudian yang ketiga adalah perasaan tersinggung. Nah, ini harus hati-hati juga kadang-kadang ketika ngobrol, ketika sedang bergurau gitu ya, ada kalanya seseorang itu mungkin merasa terejek gitu ya, nggak sengaja terejek, akhirnya nggak terima gitu, tersinggung perasaannya, terbawa perasaan teman-teman gitu ya. Jadi akhirnya berselisih gitu, kayak merasa tidak mungkin yang satu pihak merasa tidak dihargai, yang satunya merasa bahwa saya tidak kamu tuh emang kondisinya kayak gitu bla 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 dan sebagainya. Nah, ini akhirnya juga memicu munculnya konflik, ada perselisihan, ada pertentangan, ada perkelahian. Ya barangkali tidak harus misalnya kalau di kejadian dadakan tadi kan misalnya sampai mungkin berkelahi gitu ya, baku hantam. Tapi kalau misalnya di perasaan tersinggung mungkin tidak harus ada adu jotos dan sebagainya, tapi mungkin perang dingin gitu, nggak mau nyapa. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu masalah gitu ya, ada gangguan. Nah, itu juga perlu untuk kita bantu. Dan yang terakhir adalah misalnya ada dendam dan sakit hati. Nah, misalnya ini seringkali ada tadi sama seperti ada perbedaan pendapat gitu ya, akhirnya dibawa kemana-mana, ada perasaan tidak suka, sakit hati, merasa diremehkan, akhirnya dendam dan sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk coba kita fasilitasi melalui layanan mediasi teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian, mohon maaf 18 menit ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas apa ya bahasanya, kemauan dan waktu yang teman-teman luangkan untuk belajar bersama dengan saya kali ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua, untuk teman-teman utamanya. Sampai bertemu di lain kesempatan dan di waktu yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.